Ini yang sudah siap panen yang berumur 50 hari ya, kurang lebih ya. Nah kalau dari segi teknik memanen hidroponik ini apakah sama Mas dengan konvensional? Sama, cuman bedanya kalau di konvensional kita harus bersihkan tanah dulu. Kalau ini enggak. Oh gitu? Iya, langsung bersih kan. Langsung kita tarik aja? Iya, kita dari bawahnya. Dari bawahnya, biar nggak patah ya Pak ya? Kita angkat. Nah berarti sama akar-akarnya nanti ditimbang itu? Iya, dia kan yang bisa membuat awet itu kan dengan akarnya ini. Karena dia masih suplai ke apa namanya, suplai ke pohon tanamannya kan masih ada. Berarti kalau ini kalau umpamanya Mas bawa pulang ditanam lagi juga masih tumbuh. Masih tumbuh? Masih tumbuh. Artinya ini akan lebih segarnya lebih lama ya? Lebih lama dibanding yang kita konvensional harus dipotong, ya kan, dipotong akarnya. Kan dia tidak dipotong pun ketika kita angkat karena tanah ini lebih padat, tentu akar-akarnya akan patah. Patah, betul. Beda dengan hidroponik seperti ini. Berarti tanpa harus misalkan pakai cooling mobil pendingin pun ini masih tetap segar ya Pak? Ya, meskipun juga tetap terpengaruh oleh cuaca. Oke. Pak, kalau ini kan satu blok ini apakah sudah bisa diperkirakan berapa kilo kalau di hidroponik? Bisa, jadi kita menghitungnya itu dari lahan efektif. Lahan efektif itu apa? Lahan media yang kita tanamin. Ini contoh 1,5 kali 10 meter. 10 meter. Ya berarti kan ada 15 meter persegi. Itu minimal ketika musim baik itu dia keluar 2 kilo per meter persegi. Jadi kalau 15 meter kali 2 berarti keluar 30 kilo minimal. 30 kilo minimal. 30 kilo itu ada 1 meter persegi itu ada 22 titik. Nah ini sekarang karena pas bagus dia itu 1 kilo itu hanya 5 tanaman. Jadi 1 meter persegi kurang lebih bisa keluar 4 kilo. Oh, berarti tapi kita targetnya itu menghitungnya ketika kita membuat angka itu minimal ya? Angka minimal 30 kilo tadi. Nah Bapak 2000 meter pegawainya berapa orang Pak? Ada 2 orang. Hanya 2000 meter. Dan ini salah satunya Pak Tri itu cikal bakal ini dari kecil nih. Oh iya? Dari bangun 1 kotak itu. Pak Tri boleh bergabung Pak Tri. Pak Tri ini yang cerita, tanya aja langsung ceritanya. Pak Tri, ini Pak Tri pernah nggak membandingkan manen hidroponik sama yang biasa tanam di tanah, mudahan mana Pak Tri? Mudahan ini Pak. Kenapa Pak? Ya cepat Pak ini, daripada di tanah kan cepat ini. Cepat ini ya. Dan menurut Pak Tri ini pertanian yang mudah, bukan hanya panennya saja, tetapi dari segi pembibitan, peremajaan itu lebih mudah ya Pak Tri. Dan Pak Tri kira-kira merasa tersibukan nggak? Maksudnya merasa tersulitkan nggak 2000 meter hanya 2 orang kalau hidroponik? Saya rasa enggak. Enggak. Dan Sampingan, lebih sederhana ya. Terima kasih Pak Tri. Ini saya taruh. Mas Iqbal, kita lanjut. Tadi Mas Iqbal sempat singgung bahwa Mas Iqbal menjual hidroponik ini atas dasar permintaan. Artinya ada permintaan dulu baru nanam. Nah, itu bagaimana bisa mendapatkan konsumen sepercaya itu, Pak? Jadi sebenarnya bukan konsumen yang percaya, kita yang harus membuat konsumen itu yakin. Karena gini, banyak sekali supplier itu yang dia hanya pesan kemana-mana. Dia tidak punya sistem pola tanam, sehingga begitu panen petani nggak diambil. Padahal petani itu kan coba dari kecil, dari bibit keluar ongkos untuk nutrisi, untuk apa dan sebagainya. Saya ngambil pikiran itu dari kita menggunakan telepon dulu. Telepon aja bisa prabayar. Dulu waktu pasca bayar kan banyak orang yang macet kan. Iya, betul. Ya. Itu kalau umpamanya sekarang itu bisa nggak sih saya terapkan untuk tanaman? Nah, itu ternyata kok itu ada yang mau. Meskipun perbandingannya 1:10.
1/10. Ya mungkin 1/20, yang 19 berarti yang nggak niat beneran. Coba bayangkan mereka enak kan kalau supplier kalau umpamanya mau bermitra dengan kita, Ya, dia sudah tidak ngurusi bangun greenhouse, betul. dia tidak ngurusi tenaga kerja, dia tidak ngurusi pembangunan dan sebagainya. Dia hanya dapat selisih. Semakin banyak dia pesen berarti semakin banyak dia dapat keuntungan kan sebenarnya kan di situ. Iya. Artinya dia juga Sebenarnya itu tingkat konsentrasi supaya kita mengajak supplier juga untuk berhitung juga kebutuhan dia berapa sih, kan itu ada datanya semua, mesti dia permintaan dari hotel A, hotel ini kayak gitu. yang pasti kedua belah pihak ada kepastian ya Pak. Yeah. Bapak ada kepastian ini sayuran Bapak laku, mereka juga stok ataupun Dia pasokan dapat tetap ya, pasti begitu. apalagi dapatnya. musim penghujan seperti ini. Ya. Mau musim penghujan itu kan harga sayuran melambung. Dia udah pasti dapat karena ini bloknya dia kan kayak gitu itu. Oh, udah pasti ya. Udah pasti. Saya juga tidak berani itu, saya menjaga menjaga Hubungan amanah di baik sana ya, ya, amanah, kayak oke. gitu itu kalau saya. Jadi saya biar sama-sama ya enak kayak betul. gitu itu. Terima kasih Mas Iqbal, Ya. bincang-bincang singkat kita, tapi yang pasti kita sudah bisa memaknai bahwa sistem teknologi budidaya hidroponik ini membuat usaha pertanian lebih simpel, Ya. tapi keuntungannya bahkan bisa lebih dari sistem yang konvensional ya Pak. Iya, kalau saya menganggap ini karena memang di era sekarang ini ya kita harus mau nggak mau ngikut teknologi. Betul sekali. Perkembangan itu terus. Tapi sebenarnya teknologi itu tidak akhirnya harus dikonotasikan dengan sesuatu yang mahal. Saya bikin tetap menggunakan teknologi tapi dengan kemampuan saya. Terima kasih sekali Ya. lagi Mas Iqbal. Itulah tadi Sobat Inspirasi Tani, bahwa sistem hidroponik ini adalah bagaimana kita menerapkan teknologi untuk membuat sebuah usaha pertanian lebih simpel namun lebih menguntungkan dari sistem budidaya konvensional. Kami harap ini dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode Inspirasi Tani berikutnya.